Baik, saya lanjut. Eh, Dapatkan lebih banyak pesan di WA, nah itu sama ya. Tadi udah kita jelaskan juga. Ya, kemudian yang selanjutnya di sini ada fasilitas dapatkan lebih banyak prospek. Nah, satu lagi saya sampaikan. Khusus untuk dapatkan lebih banyak pesan di WA, pastikan WA Anda itu WA yang aktif dan kalau bisa bisnis. Itu approve-nya lebih gampang dan lebih cepat. Kemudian tekniknya ini pentingnya tips ya. Jadi ketika teman-teman ingin mendaftarkan WA teman-teman ke fanpage teman-teman, itu harus satu device. Maksudnya gini, akan lebih mudah. Maksudnya gini, ini handphone kita lagi buka apa namanya WA kita ada di sini, WA bisnis kita ada di device ini. Kemudian kita mau masukkan ke fanpage, maka login di fanpage-nya, kemudian masukkan ke WA bisnis langsung ke sana. Itu akan lebih mudah untuk verifikasinya. Sebetulnya lewat laptop juga bisa, bukan suatu hal yang nggak mungkin. Bisa juga mungkin. Coba kalau mau bicara percepatan, verifikasi, tipsnya lebih baik dalam satu device. Itu jauh lebih mudah dia membaca verifikasinya. Itu tipsnya. Nah, dapatkan lebih banyak prospek itu adalah biasanya digunakan untuk perumahan, untuk otomotif yang mau test drive. Jadi kalau dan itu bentuknya form. Nanti kita bisa coba ya. Setelah nanti kita jelaskan ini, kita coba beberapa. Nah, itu ketika diklik dia akan langsung data Anda keambil sama dia otomatis. Ketika orang lihat iklan Anda dan Anda mainnya pakai lebih banyak prospek, langsung keambil. Yang diambil apa? Tadi WA-nya, data Facebook-nya, sama emailnya. Keambil semua tuh data itu sama mereka. Dan Anda ketika submit, data keambil, dan nanti akan ada autorespon otomatis yang sudah kita siapkan. Nah, itu ada butnya di situ. Nah, yang terakhir lebih banyak pesan itu message ya. Message-nya di sini maksudnya messenger gitu ya, bukan WA. Beda ya antara WA, message WA sama message messenger gitu ya. Ada perbedaan kan? Jadi itulah beberapa fasilitas ya yang didapatkan kalau kita bermain di bisnis Facebook.com. Nah, sekarang kita langsung masuk ke fasilitasnya. Kita ambil yang ini dulu deh, ajak lebih banyak pengunjung situs web. Jadi kita klik, gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya, teman-teman akan disodorkan kepada tampilan mendapatkan lebih banyak pengunjung, ada kata ubah. Maksudnya, apakah teman-teman ingin mengubah fasilitas yang 10 tadi dari yang dipilih? Oh, berubah pikiran nih, ke Instagram aja deh. Nah, itu klik dan ubah ke Instagram. Nah, itu sifatnya ubah. Nah, kalau kita tetap pengen pakai situs web, maka kita ambil ini. Nah, kemudian dari sini kita ada tampilan materi iklan. Jadi materi iklan langsung ditanya, mau pakai apa materi iklannya? Oh, gunakan postingan. Oke, kita klik gunakan postingan. Jadi mereka nanya tuh. Kalau teman-teman, oh enggak, saya mau pakai media sendiri, maka teman-teman bisa pilih medianya. Ya, ini saya contoh yang gunakan postingan dulu. Klik gunakan postingan, maka dia akan menampilkan data postingan yang pernah kita buat. Dia akan tampilkan mau yang mana gitu. Mau postingan apa nih? Mau postingan Facebook atau postingan Instagram? Oh, nyambung. Instagram nyambung. Ingat kemarin waktu di Instagram ada edit profile yang bisnis, ada hubungkan dengan Facebook Anda. Buka lagi ya rekamannya ya, yang pertemuan sebelumnya ya. Fungsinya di sini. Jadi kemarin ada yang nanya tuh, emang perlu ya kita gabungin ya Instagram kita sama Facebook kita? Emang penting ya? Penting. Ketika kita mau memperluas cara iklan kita, nggak cuma mau iklan Instagram doang. Inilah pentingnya, gitu ya. Jadi kita bisa langsung klik.
Oh, kita mau pakai yang mana nih? Nah, kita ambil gitu. Contoh, kita mau pakai postingan Facebook aja deh. Yang mana? Yang ini kita gunakan. Klik gunakan. Maka akan berubah langsung, sorry, tampilan iklannya seperti ini. Tuh, muncul. Mau tambah lagi nggak? Bisa. Tambahkan media, masukin foto dan video yang ada di laptop Anda atau yang ada di handphone Anda. Masukin. Gitu. Masuk ke situ. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat nih. Ketika teman-teman udah masukkan ini, ya, nah ini langsung berubah. Nah, di sini di sebelah kiri itu langsung otomatis dia ngasih tahu kayak apa nanti bentuk iklannya. Gitu. Kayak gini loh bentuk iklannya yang akan tampil nanti. Jadi di sini akan ada daftar sekarang karena ini settingannya kita daftar sekarang. Nanti kita bisa rubah, bisa gitu ya. Bisa rubah. Nah, di sini tampilan seperti ini. Nah, kemudian ini deskripsinya kan, deskripsi kok otomatis muncul ya, karena kan tadi kita pakai kata gunakan postingan yang udah ada. Jadi kita klik, masuk semua dia ke sini. Kalau kita nggak mau pakai yang baru, bisa nggak? Bisa banget. Gitu kan? Abaikan gunakan postingan, klik tadi yang pilih media. Deskripsinya, bikin lagi sendiri. Bisa. Masuk ke bawah, ya, kita coba lagi ke bawah. Judulnya sudah ada. Nah, di sini ada tulisan harap tambahkan URL. Nah, apa itu URL? Tadi website, landing page. Nah, ini satu lagi nih. Buat yang ikut offline, saya akan kasih tips cara tepat, cara cepat bikin landing page. Ya, teman-teman bisa bikin landing page. Dalam kurun waktu sebentar, kita bisa kasih tahu gini loh cara bikin landing page. Ini loh yang harus disiapkan, dan nanti kita langsung praktek. Saya akan siapkan nanti beberapa page eh, apa namanya apa WP admin buat teman-teman. Jadi nanti kita kalau nanti kita per grup gitu ya, kita kasih tugas teman-teman ngerjain tuh bikin landing page bareng-bareng gitu. Per grup bikin. Nanti kita adu mana landing page yang lebih bagus. Sebelumnya kita kasih tahu dulu caranya. Gini loh cara bikinnya, gini loh cara settingnya, gini loh cara berubahnya, gini loh ganti warnanya, gitu. Nah, nanti teman-teman bisa bikin gitu ya. Jadi langsung bikin. Nah, misalnya kita bikin di sini URL-nya misalnya www misalnya gitu ya dot eh, oke sekolahdigitalbisnis.com gitu ya. Langsung aja sekolah, bisa kita pakai ini ya, pakai bisnis Indonesia.com. Nah, segitu ya. Contoh ini. Oke, ada tanda centang hijau. Artinya terbaca situs webnya. Ini sebelah kanan lihat ya, centang hijau itu ya. Nah, gitu. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada materi iklan advantage. Manfaatkan fasilitas ini. Jadi kalau kita pakai ini, maka ketika kita klik, maka dia akan masuk ke variasi iklan yang otomatis akan di-create oleh Facebook Business dengan memanfaatkan data Facebook yang selama ini terkait dengan bisnis Anda. Jadi langsung baca tuh. Jadi ketika kita ketikkan situs web ini, teman-teman, itu artinya kita menyerahkan data website kita ke Facebook dan Facebook langsung ngebaca. Itu Facebook ini website isinya apa? Kata kuncinya apa? Ngomongin apa? Gitu. Jadi langsung dibaca sama dia. Dan dia akan lihat apakah ini website judi online atau website bicara abusement atau bicara uh, haters atau apa, dia akan tahu itu.
Nah, kalau biasanya itulah yang menyebabkan apakah iklan itu ditolak, di-banned atau tidak. Salah satunya adalah dia membaca situs web ini. Apa isinya? Gitu. Jadi artificial intelligence dia membaca itu semua. Gitu ya. Nah, ini penting. Kemudian, kalau Anda matikan, bisa saja Anda matikan. Gitu ya. Artinya Anda kepingin data yang selama ini Anda miliki lah yang Anda ingin gunakan. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ada kategorisasi iklan khusus. Untuk ini abaikan. Gitu ya, karena ini khusus untuk kredit, leasing dan segala macam. Ini nggak terkait sama kita. Lewat. Lanjut ke pemirsa. Nah, ini yang paling penting. Kita klik di sini pemirsanya. Nah, gitu ya. Di sini pemirsanya kita bisa lihat nih. Kita mau mau apa? Laki-laki atau perempuan atau semuanya gitu. Nah, kalau ini kelihatannya karena kita tadi pakai data yang pemirsa advantage gitu ya, maka sama dia langsung dikemas dan melihat bahwa ini ke semua. Nah, kita bisa umur kita bisa rubah di sini ya, disesuaikan. Nah, sekali lagi umur ini nggak asal-asalan ya seperti ini. Ini contoh. Masih ingat kan cara cara menentukannya dengan cara salah satunya lihat database atau data dari Google My Business, kemudian dari apa namanya Uber Suggest, gitu kita bisa lihat dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian masuk ke lokasi. Nah, lokasi juga banyak. Jadi ini lokasinya ini default ya, otomatis dia langsung Indonesia. Tapi bisa dirubah nggak? Bisa. Ketik aja di sini, misalnya kita ketik Jakarta. Nah, dia akan kasih lihat tuh. Ada Jakarta, Indonesia. Maka berubah menjadi Jakarta, Indonesia. Dan kita lihat, dia membacanya defaultnya 40 km kota Jakarta. Nah, kita bisa kecilin nih. Nah, gitu. Segini aja deh, 17 km misalnya. Bisa. Ini paling kecil. Jadi Facebook menyatakan bahwa nggak bisa lebih kecil lagi dari 17 km. Karena ini adalah audiens yang bisa Anda manfaatkan untuk iklan Anda. Ya, kayak gitu bahasanya. Nah, tambah lagi bisa nggak? Silahkan tambah ya. Kita bisa tambah lagi, lanjut, dan segala macam. Oke, selanjutnya kita targetin. Nah, sama kayak kemarin tuh. Kita targetnya. Nah, bedanya, kalau di Instagram itu langsung targetnya itu kayak kemarin kita klik iPhone, gitu kan ya? Masih ingat? Klik iOS, klik Android, langsung interestnya muncul. Tapi kalau di bisnis Facebook ini berbeda. Ada fasilitas telusuri. Nah, ini ada tulisan telusuri ya. Kita coba. Apa itu artinya? Jadi minatnya itu lebih detail datanya. Klik telusuri. Lihat. Di sini perbedaannya kalau IG itu hanya minat. Ingat ya, kemarin buka lagi apa namanya rekaman saya yang sebelumnya. Kalau di bisnis Facebook ini ada demografi, ada minat, ada perilaku. Nggak cuma minat. Kita klik minat. Tuh, ada minat. Perilaku. Klik, kita lihat ada perilaku. Contoh. Oke. Kita masukin demografi dulu. Kita mau pendidikannya apa? Mau pendidikannya. Ini kita mau pendidikannya, tingkat pendidikannya mau apa lagi? Mau sekolah, sarjana. Jadi yang lihat iklan kita adalah orang-orang yang menyatakan diri dia sarjana atau Facebook membaca bahwa dia adalah sarjana dari postingan-postingan dia. Dia pernah wisuda, itu dibaca sama Facebook. Atau kita mau bicara peristiwa penting, yaitu orang-orang yang baru aja bertunangan. Jadi kita bikin konten tentang handphone yang ceritanya ini adalah cocok untuk acara pernikahan atau hadiah pertunangan. Nah, gitu. Bisa. Jadi kita mau bilang, oh,
kita klik aja nih orang-orang yang baru bertunangan 3 bulan supaya dia ada hadiah setelah 3 bulan. Nah, itu bisa contoh. Jadi demografi sangat detail banget sampai tanggal lahir yang akan berulang tahun di bulan apa itu akan kelihatan. Yang berulang tahun di bulan Januari, khusus buat yang berulang tahun di bulan Januari, yang melihat iklan kita akan kita kasih hadiah ini, dia akan tahu. Kok tahu ya saya Januari ulang tahunnya? Iya, karena datanya ada di sini semua. Kan ketika data itu masuk, dia terbaca semua di kategorisasi itu sama Facebook. Nah, gitu ya. Itu demografi, gitu ya. Dan ketika kita beli salah satu, kita bisa dapat. Contoh kita mau ambil nih, kita mau bikin yang khusus buat yang berulang tahun di Januari. Kita klik aja. Nah, masuk. Kemudian, nah itu lihat tuh, masuk demografi. Kita minat, klik minat. Minatnya di bidang apa? Artinya kita mau orang-orang yang sport dan outdoors. Kenapa? Karena kita lagi ada produk handphone yang tahan akan benturan dan untuk olahraga ekstrim. Nah, outdoor reaction. Apa itu? Camping, fishing, ya kan? Kemudian apalagi mountain bike misalnya gitu ya, apalagi horse riding misalnya itu, kemudian boating, hunting ya kayak gitu misalnya. Kita lihat minatnya, masuk semua. Perilakunya kita klik, apa aktivitas digitalnya dia kayak apa, kita klik. Oh, dia bisnis aktif baru, oh dia bukan target kita. Kita lihat lagi kategori aktivitas digital lainnya. Dia admin profil bisnis Instagram bukan, dia akses Facebooknya perangkat OS lama bukan, sampai sedetail ini apa aktivitasnya kita bisa lihat, gitu ya. Sampai pengguna selularnya kita bisa cek. Bayangin, koneksi jaringannya pakai apa? Sampai seluler mereknya apapun juga bisa kecek. Teman-teman, inilah kekuatan data, gitu ya. Contoh, misalnya kita ambil di sini, oh kita cari orang-orang yang browsernya dia menggunakan Safari. Kenapa? Artinya dia orang-orang pengguna iPhone, betul nggak? Dapat perilakunya. Saya, maka kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Nah, gitu ya. Langkah berikutnya. Minat sudah masuk. Oh, sudah selesai? Maka ini adalah pemirsa kita. Gitu. Confirm. Oh, sorry. Oke, sip. Ya, semuanya udah lengkap. Oke, sip. Oh, nggak mau save ya. Bentar. Di bawah nih, save-nya. Maaf ya nih. Maaf, di bawah ada save-nya sebenarnya. Bentar. Ini nggak aku baca save-nya. Di bawah. Bentar ya. Nah, ini dia. Simpan pemirsa. Ah, itu tuh. Sebentar. Ini terlalu besar. Oke, nah, ini kita bisa, sebelum simpan pemirsa kita bisa lihat nih. Di sini ada estimasinya. Estimasinya adalah dari eh, yang kita pilih di atas ini, maka estimasinya ada 2,8 juta orang. Gitu ya, dari demografi yang kita ambil di Jakarta tadi. Simpan pemirsa. Nah, maka pemirsa tersimpan. Gitu. Lanjut ya, sampai bawah. Nah, di sini ada tambahan nih. Orang yang Anda pilih melalui penargetan atau area lokal Anda atau yang lainnya. Nah, Anda kan sudah pakai pemirsa ini, jadi Anda nggak usah isi yang lainnya. Gitu ya. Nah, di sini masuk jadwal dan durasi. Jadwal dan durasi masuk, seperti kemarin juga sama. Nah, ini tips. Ketika Anda ingin melangsungkan iklan, jadi mulai kapan iklan itu dimulai, tanggal mulainya misalnya hari ini gitu ya, maka iklannya dibuatnya saran saya adalah di jam 22. Sorry, ya. Yang jamnya jam-jam hari ini. Nanti bisa dirubah ini sebenarnya. Ya, tanggal mulainya. Nah, artinya
Artinya ini penting, iklan ini ditayangkan lebih malam atau eh, satu hari sebelum iklan kita ditayangkan, kan kita iklan mau tayangnya besok. Kalau bisa kita buat setting iklannya malam ini, ya jam-jam segini atau nanti sekitar jam 9-an ada setting iklannya. Fungsinya untuk apa? Agar ketika iklan itu kita submit nanti atau kita publish nanti, dia butuh verifikasi. Verifikasinya itu secara praktis sekitar 4 sampai 5 jam. Nah, artinya kalau kita bikin iklan jam 10, maka jam 3 itu verifikasi sudah mulai berjalan. Paling tidak iklan kita pagi hari adalah yang pertama kali dilihat oleh audiens target kita. Tapi kalau Anda bikin iklannya pagi, maka otomatis jam 11 siang atau jam 12 siang lah baru iklan Anda tayang dan baru dilihat oleh audiens. Jadi itu kalah lebih cepat gitu ya dari yang iklan pertama. Oke. Nah, ada dua, ada jalankan iklan ini terus-menerus, artinya adalah kalau iklan ini berdasarkan uang yang kita masukkan nanti, pokoknya sampai uangnya habis, ya udah, iklan berhenti. Tapi kita bisa pilih iklannya dengan tanggal berakhir. Mau berapa hari iklannya? Mau 6 hari, mau 7 hari, ya, oh, mental-mental ya. Mau 7 hari atau mau 8 hari. Nah, itu ya. Sorry tadi mental-mental ya. Oke. Tinggal pilih aja. Mau berapa hari pilihannya. Artinya iklan ini akan berakhir di 30 Juni karena mulainya adalah 23.3. Nah, kalau mulainya nanti tanggal 23 gimana? Dia akan ikuti. Gitu ya. Ini kan hitungannya adalah 23 kita setting, tapi nanti ketika approve di tanggal 23, maka dia juga akan berakhir 8 hari dari approve. Bukan 8 hari dari setting, gitu ya. Nah, di sini ada anggaran harian. Nah, anggaran harian ini 70.000 ini default ya. Jadi biasanya tawaran dari Facebook. Kita bisa kurangi nggak? Bisa. Tapi ini nanti berkaitan dengan data di samping ini. Estimasi harian. Ini ada nih data samping ini. Nah, ini estimasi harian nih data samping. Nah, estimasi harian inilah yang akan menggambarkan dari data. Contoh ya, ini 70.000. Kalau kita kurang ke 20.000, ya datanya berubah. Yang sebelah kanan. Ini per hari. 20.000. Jadi bisa iklan 20.000 per hari. Nggak ada masalah. Nah, dari sini hitung-hitungannya begini. 20.000 per hari, Facebook menyatakan bahwa Anda akan mendapatkan klik tautan 25 sampai dengan 73. Oke. Datanya kita pindahkan ke catatan ini ya. Ya. Tadi kan 20.000 per hari, ya kan? Facebook bilang dia komit akan ada yang ngeklik iklan kita, ngeklik iklan ya, ngeklik iklan. Itu 25 sampai lupa saya. 73. 25. Ini cara hitungnya gini. Nah, probabilitasnya yang paling mendekati adalah kita hitung mediannya. Median itu nilai tengahnya. Dari 25 sampai 73. Kira-kira sekitar katakanlah 50 ya. 48 lah ya. Kira-kira segitu. Satu hari yang ngeklik 20.000 per hari. Gitu kan? Estimasinya klik tautan. Oke, estimasi harian nih. Kita lihat biar teman-teman nggak salah. Estimasi hasil harian ya dari 20.000 dijangkau 1,6 ribu sampai 4,6 ribu, klik tautannya 25 sampai 73. Ini untuk melihat nih iklan kita gimana cara ngitungnya supaya nggak boncos. Karena kan banyak teman-teman yang bilang sudah iklan nih boncos gimana nih kok bisa begini? Karena itu hitungannya ada cara ngitungnya, ada termasuk ada namanya ROA juga ya, ratio of ads-nya juga harus kita hitung. Nah, cara hitung sederhananya ini dulu, hitungan awalnya. Medianya 48 gitu ya. Nah, kita lihat biasanya ini secara praktis ya, hitungan praktisnya
50 itu kita anggap sebagai shopping window atau data bouncing, 50%. 50%-nya lagi itu adalah CTA. Dia kena call to action kita. Berarti 28, 48 dibagi 2. Berarti sekitar 24. Oke? 24. Nah, dari 24 ini kita breakdown lagi. CTA ini kan call to action itu orang nanya. Yang prospek itu 50%-nya, berarti 12. Nah, 12 inilah sebetulnya yang kita anggap sebagai terkonversi. Kalau kita mau ngitung berapa sih sebetulnya per kliknya iklan kita, maka 20.000 dibaginya 73, itu perkiraannya. Biaya iklan per kliknya. Oke? Tapi kalau mau lihat kira-kira berapa sih nilai konversi, apa itu konversi? Hasil. Berapa perak? 20.000 itu berapa perak? Yaitu 20.000 dibagi 12. Itulah nilai konversinya. Jadi 20.000 itu 12. Nah, dari 12 ini tinggal kita lihat ada nggak closing. Kalau closing dapatnya berapa? Dicatat makanya per hari. Oh, ternyata ada loh dari online itu closingnya 3. Berapa nilainya? Berapa nilainya yang closing 3 ini? Oh, rata-rata 100 ribuan. Artinya dapat 300.000. Dibagi ROA-nya. Gitu. Dibandingkan ini per hari. Masih masuk enggak? Gitu loh. Nah, 300.000 kalau kita mau bicara ROA, kalau iklan masuk. Tapi kalau kita mau bicara lebih detail lagi, 300.000 ini kan baru kotor omset. Betul nggak? Berapa? Oh, 300.000 ini semuanya orang servis, Bang. Jadi HPP-nya kita nggak begitu besar. Karena yang ngerjain juga saya sendiri. Anggaplah ini 80% adalah bersih. Nah, kita tinggal itu. Ini winning apa enggak iklan ini? Ini termasuk iklan yang winning. Itu. Jadi Anda hitung tuh perharinya, dievaluasi. Wah, capek dong. Enggak sebenarnya. Pas akhir-akhir aja nggak usah ribet, nggak usah dilihatin, enggak. Hitung aja, oh 20.000 hari ini. Oh, ada online nggak? Tahu dari online dari mana? Tanya. Iseng kayak mana, Bang? Tahu kita dari mana, Bang? Saya seperti lihat Facebook Abang. Online, online, online. Gitu. Gitu. Atau dari mana Bang tanya Bang? Ya, saya sering lewat sini sih Bang. Saya lihat toko Abang, jadi saya ke sini. Offline, offline, offline. Gitu. Jadi komunikasi juga perlu untuk mengetahui database gitu loh. Ajak ngobrol, ngobrol dari situ kita bisa tahu iklan kita sebetulnya berjalan apa enggak ya, online kita berjalan apa enggak ya, gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi cara kita gitu. Ya, winning atau tidaknya. Oke, lanjut. Nanti setelah ini baru kita pertanyaan ya. Masuk ke selanjutnya. Nah, di sini lihat tidak ada pixel. Kenapa tidak ada pixel? Itu karena tadi kita belum mainkan metapixelnya di Ads Manager, gitu ya. Oke, tinggal metode pembayaran. Metode pembayaran ada macam-macam ya. Ada pakai kartu kredit atau pakai debit tapi rasanya kartu kredit. Contohnya Jenius nih yang kita gunakan Jenius ini dia debit tapi rasanya kartu kredit, gitu ya. Jadi debitnya yang main, gitu ya. Masuk di duit dulu, gitu ya. Setelah itu baru kita bisa kepotong, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal lihat nih ringkasan biayanya.
Totalnya ada 176.000. Jadi inilah yang nanti akan dipotong, yang akan ditagihkan ke kita. Kita bisa ubah nggak apa namanya metode pembayaran? Bisa, kita klik aja ubah mau yang mana kita. Gitu. Mau pakai OVO bisa, pakai GoPay bisa, mau pakai debit bisa, ganti debit, atau mau via bisa. Itu teman-teman atur aja, gitu ya, nggak ada masalah, aman. Gitu. Nah ini prosesnya gini. Nah pertanyaan lagi, Pak, kita kan iklannya tadi 8 hari. Sorry, pencet ini. Kita kan iklannya tadi 8 hari. Bener nggak? Kita bikin kan 8 hari. Tadi kan kita sampaikan bahwa evaluasi dong iklannya. Gitu kan? Nah, ketika kita evaluasi 8 hari, 2 hari ternyata nggak seperti yang tadi disampaikan sama Bang Yos nih, gitu. Yang tadi oke, hitungannya winning, nyata nggak kayak gitu. Dari 20.000, udah 3 hari berjalan, 4 hari berjalan, nggak ada closing, nggak ada yang nelpon, nggak ada WA masuk sama sekali. Gimana dong? Nah, artinya itu loss. Tutup, ada yang salah berarti. Jangan lewat website, jangan kontennya juga kita pelajari, atau dia sukanya mungkin langsung WA. Nah, kita ganti metodenya, bukan metode ke website, tapi metodenya langsung ke WhatsApp. Gitu. Enaknya gitu, kita bisa langsung rubah, kita switch. Nah, terus uang yang udah kita masukin gimana nih? Yang tadi 176.000 nggak hilang. Karena ketika kita matikan iklan ini, ya, maka hanya yang terpakai saja yang terpotong. Jadi cuma 20.000 dikali 4 hari saja. Jadi 80.000. Plus sama estimasi pajak. Selesai. Sisanya masih ada. Jadi uang kita yang 176.000 nggak hangus semua. Gitu ya. Ini baru akal salam bahasanya gitu ya. Akal salamnya segini, tapi nanti aktualisasinya berdasarkan akad yang sesuai pemakaian. Kira-kira gitu. Nah, inilah langsung ketika klik publikasikan, maka iklannya langsung terpublikasi. Nah, setelah itu teman-teman baru nanti bisa lihat di insight. Iklannya seperti apa nih? Nah, bisa lihat di sini di insight nih. Kayak apa? Dari target, total minggu lalu gimana, total minggu ini gimana, jangkauan di Instagram ternyata lebih tinggi karena ini iklannya kayaknya ke Instagram gitu ya. Dari Instagram ada masuk apa enggak WA-nya. Jadi kelihatan di sini di insight. Nah, aktivitasnya bisa kelihatan. Di sini baru kita lihat ininya. Kalau mau lihat semuanya kita klik. Ya, kita bisa lihat tuh insight-nya di sini reportnya. Nah, inilah yang teman-teman nanti bisa diskusi dengan kami. Kalau teman-teman nih selesai offline, selesai online, teman-teman praktekin nih. Iklan Instagramnya dipraktekin, iklan MetaSuite-nya ini dipraktekin gitu ya. Kemudian dapatlah data insight-nya. Mau bertanya, kita masih bisa. Dan kalau mau langsung diskusi di offline, kita bisa ketemu. Gitu. Baik, itu beberapa teknik tips ya langsung terkait dengan Facebook bisnis yang juga terkoneksi dengan Instagram. Saya buka pertanyaan sekarang. Silakan. Oke, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih sepertinya ya. Oh, saya Ada yang raise hand, Coach. ada yang resen ya. Baik, baik, baik. Oke, oke, resen. Oh, ada Pak Grio. Oh, baik. Pak Grio, baik. Setelah itu baru Pak Abu Abdullah. Silakan Pak Grio. Ya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach. Dapat banyak sekali pengalaman Coach. Siap. Ada beberapa pertanyaan Coach. Boleh. Eh,
sebelumnya minta maaf yang pertemuan kedua kemarin belum bisa mengikuti pas saya ada di perjalanan. Ini alhamdulillah tadi masih sempat mengikuti. Ini Masya coach Allah. yang pertanyaan Oke. pertama ini Oke. untuk kolom web tadi itu Hmm, saya kan belum punya untuk webnya kan belum punya. Jadi sempat pernah saya mencoba untuk mengiklankan menggunakan Meta Business itu kan saya isi hmm. kebetulan kan saya ada channel YouTube coach. Jadi Oke. eh, saya masukkan apa di URL-nya itu pakai pakai linknya YouTube. YouTube. Oke. Itu yang pertama coach. Baik. Kemudian yang kedua eh, Facebook itu kan pakai dua dua aplikasi ya coach ya. Yang satu FB Pro sama FB yang halaman Peks. Ya. Ini yang FB Pro saya itu kan gini coach, apa sekarang ini kan sudah termonetisasi di beberapa fiturnya coach. Oke. Termasuk salah satunya yang sekarang ini lagi menunggu peninjauan itu di Hmm. yang iklan in-stream coach. Oke. Itu sudah peninjauan, tetapi Oke. eh, beberapa sudah hampir 2 minggu coach itu belum belum terbuka. Padahal Baik. sudah beberapa saya cek juga di apa ya eh, yang apa itu keterangan Hmm. monetisasi itu kan Baik. centang hijau semua coach. Jadi tidak ada Ya. pelanggaran. Baik. Itu itu coach. Kenapa? Sebelumnya Gitu ya? ah, ah, Kenapa kok lama sebelumnya banget? iya Oke. ya Siap. sebelumnya terima kasih banyak coach. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari ya Pak Rio tadi ya. Begini, yang pertama website belum punya, boleh nggak kalau kita pakai link YouTube atau kita pakai link e-commerce, gitu ya kan banyak tuh yang pakai link e-commerce, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, segala macam ditempelin tuh di iklannya. Pada prinsipnya bisa ditempelin, tapi ini ada satu jurnal yang disampaikan oleh platform, ya. Setiap platform itu punya term and condition-nya masing-masing. Syarat dan ketentuannya berbeda. Kalau Facebook, IG, WA itu kan satu entitas. YouTube itu masuknya sebetulnya kemana, Pak? Ke Google. Makanya kalau kita bikin Google Ads, itu beberapa dia akan masuk ke iklan di YouTube. Nah, ketentuannya adalah platform tidak setuju, kurang menyukai apabila ada link dari platform lain yang ditempelkan dengan fasilitas ads Itu mereka. nama. Nggak suka. Di banned sih enggak, tapi ranknya nggak akan naik. Coba deh, perhatiin. Atau kalau bisa, paling tidak closingnya nggak akan pernah dapat. Sulit untuk dapetin closing. Jadi dia tidak menutup, dia nggak banned. Ibaratnya kan gini, memanfaatkan link platform lain di lapak atau sistemnya platform ini, dia nggak suka. Nah, jadi itu yang harus perhatikan. Jadi, apa solusinya? Saran saya, tidak menempelkan link e-commerce ke iklan Instagram. Kalau mau tekniknya gini, link e-commerce-nya ini bisa pakai short link dulu. Jadiin bit.ly. Coba cek. Bit.ly namanya short link. Kan kalau e-commerce kan panjang tuh. Gitu kan. Nah, itu di Ya. short link dengan bit.ly. Itu bisa. Jadi bit.ly slash misalnya toko Yoso. Ketika diklik larinya itu ke e-commerce, larinya ke YouTube, kemana bisa. Tapi ini biasanya juga kalau
dia baca, tapi kan sekali lagi mereka kan memverifikasi sampai ke dalam apa sih isinya gitu kan. Nah kalau ketemu itu pun juga akan kena gitu ya. Tapi ini masih di awal-awal masih bisa dijalankan. Oleh karena itu, kenapa saya punya keinginan agar kita tuntas pemahamannya. Saya ingin memberikan konsep, paling tidak teman-teman harus belajar bikin landing page. Satu landing aja, satu page aja. Gitu. Satu landing page aja. Nah, permasalahannya gitu ya, permasalahannya landing page itu kan kita harus punya domain dan hosting. Ini gimana cara? Nah, ini nanti kita kasih tahu. Ini sederhana sebenarnya. Bahkan teman-teman bisa memanfaatkan banyak fasilitas dari domain hosting yang gratis pun juga ada. Gitu. Kalau yang berbayar itu jauh lebih perfect. Dan itu sangat murah, nggak mahal kok biayanya. Gitu loh. 300.000 modal 300.000 domain hosting ini bisa bikin 3 landing page, bisa jualan HP. Kalau misalnya istrinya punya usaha sepatu, baju, celana atau jilbab bisa dipakai. Kalau punya aksesoris lain bisa dijual di sini. Jadi kita bisa buat 3 landing page. Karena dengan domain hosting ini 300 atau 400.000 itu udah bisa dapetin sekitar 1 GB gitu. Nah, ini saya memberikan beberapa tips, nanti teman-teman bisa bisa coba, kita bisa bikin landing page bareng-bareng pelan-pelan. Nah, itu satu gitu ya supaya tuntas. Tapi kalau tadi saran saya kalau misalnya terpaksa tetap harus menggunakan ini, maka gunakanlah Shortlink Bitly. Oke, pertanyaan kedua. Ada Facebook Pro dan ada fanpage. Perbedaannya adalah ketika kita bermain di Facebook Pro itu sama seperti di Google ada namanya Google AdSense, di mana ada monetisasi. Monetisasi itu apa sih? Menghasilkan duit dari konten yang kita buat. Kira-kira gitu. Dan ini semua platform punya. Namanya kalau di Google itu namanya AdSense. Kalau di Instagram juga ada monetizing, di TikTok juga ada monetizing, semua punya monetizing. Nah, Facebook juga bikin monetizing. Pertanyaannya, gimana caranya agar terverifikasi cepat? Nah, beberapa yang harus diperhatikan adalah ketika kita ingin melakukan monetisasi, pasti dia akan minta beberapa syarat, seperti misalnya email. Kemudian apakah ini tidak mengandung abuse segala macam, itu nanti dia akan ada informasi-informasi. Kalau semuanya sudah oke, maka yang paling terpenting adalah Facebook Pro kita itu menggunakan nama yang melanggar copyright atau tidak. Coba cek. Contoh gini, contoh. Ketika ada kata-kata solution, ini sangat tidak disukai oleh monetizing. Itu sangat tidak disukai. Dan ini agak susah untuk verifikasinya. Contoh, gitu ya. Mediation itu juga sangat susah. Jadi kita perhatiin ini. Ini hal-hal yang membuat verifikasi kita menjadi agak lebih susah. Gitu. Kenapa? Karena solution ini banyak digunakan untuk leasing, Pak. Untuk IT pakainya solution. Jadi masih, kalau bahasa kerennya itu adalah bias secara arti. Jadi mereka butuh verifikasi lebih. Dan ini biasanya dia akan verifikasinya, Facebook Pro ini nempelnya ke Facebook mana nih secara pribadi. Dia akan pelajari itu. Gitu. Sebentar, MacBook saya kayaknya baterainya habis. Bentar. Izin, saya cas dulu ya. Tadi udah saya cas kok. Tiba-tiba habis. Tidak ada kata-kata solusinya. Apa wujud? Bentar. Izin. Nah, itu.
Berarti pakai titik solutioner bisa jadi. Oke, kira-kira jadi seperti itu yang harus diperhatikan. Gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, Terima kasih Coach. ya, baik, ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Abdullah, Abu Abdullah, silakan. Pak Abu Abdullah. Oke, Baik. Coach. Ya, pertanyaannya silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau nanya ini, Coach, tentang ini di pusat akun Meta. Oh, oke. Pusat akun. Oke. Iya. Nah, Oke. ini waktu saya mau gabung ke berbagi lintas profil, ini kan saya mau nambah nih, tambah akun. Facebook Oke. kan udah masuk, tapi setelah saya loginkan akun Instagram, Mhm. itu mental, nggak bisa. Iya. Intinya problemnya adalah ingin menggabungkan Facebook-nya, Instagram-nya dengan fanpage-nya, gitu kan? Lebih tepatnya, Coach, ingin lintas Sudah, ini. sudah. Saya belum kelihatan nih, sebentar. Stop share. Oke, Iya, gimana? mau lintas profil. Oke, lintas Ini kan profil. kalau dari FB ke posting dari FB ke posting FB itu bisa juga terkoneksi ke IG. Oh, Tapi kalau di IG untuk posting niatnya untuk juga ke ke FB Facebook. itu enggak bisa. Iya, enggak bisa. Tapi kalau Jadi, sebaliknya bisa. oh baik. Kalau posting di Facebook, kalau postingnya di Facebook, Muncul di IG muncul di IG. juga Tapi kalau juga iya. IG, dia nggak muncul di. Facebook. Oke, boleh saya lihat IG-nya? IG-nya sudah ini coach yang Oke, kemarin. ya, coba edit profilnya, coba klik edit profilnya. Oke. Oke, turunkan ke bawah. Oke, boleh diklik halamannya. Ya, pola Oke. lingkungan. Oh, oke, ya, 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 oke, oke, siap. Oke, lain kali siap. Ini Facebooknya dengan Instagramnya satu handphone nggak saat ini? Satu handphone untuk saat ini. Satu device ya. Iya, satu device. Oke. Eh, coba klik dashboard profesionalnya. Oke, coba ke bawah. Bawah, di situ ada bagikan, coba ke bawah lagi. Ada? Masih bisa? Udah mentok. Oke. Oh, dia belum keluar itunya ya. Baik, ke atas lagi, maaf. Oke, lagi ke atas lagi, paling atas ada. Insight. Oke. Coba back, Pak. Sekali lagi back. Oke. Coba yang titik 3 di atas. Ya, saya mau lihat. Oke, coba pusat akunnya. Ya, berbagi lintas profilnya. Coba diklik. Oke, itu udah masuk sih sebetulnya ya. Refer Iya. Facebook. Oke, sudah masuk. Oke, coba diklik. Oke, sebentar. Oke, ini sudah masuk nih, bagikan ke repair phone block umbanya, bagikan ke service block umbanya, sudah nyambung. Oke, ini fanpage kan ya, repair phone block umbanya fanpage ini. Harusnya Oke. sudah, harusnya sudah. Oke, Oh. problemnya begini, saya share screen saya ya, saya nangkap Oke. problemnya. Oke, saya share screen. Ini buat teman-teman juga penting ya, nanti teman-teman akan banyak menemukan
problem-problem seperti ini pada saat di teknis biasanya. Oke, jadi teman-teman sekalian, ketika problemnya adalah IG dan Facebooknya sudah connect, ya terbukti tadi Pak Abu Abdullah ini terlihat di Facebook, di IG-nya itu fanpage-nya sudah nyambung, gitu ya, page-nya udah connect. Kemudian yang problemnya adalah kalau ngelepas di Facebook itu muncul di IG, bisa, gitu ya. Tapi kalau IG ngelepas nggak muncul di Facebook, gitu ya. Apa problemnya? Ada dua. Yang pertama, tadi saya lihat di dashboard profesionalnya itu ada beberapa fitur yang belum muncul. Nah, kalau bisa ini di-upgrade. Coba nanti cek apakah Instagramnya sudah yang terupgrade atau belum. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kan kita ada upgrade iOS ya, atau upgrade aplikasi di apa namanya di apa kalau Android ada Android kan ada Android update ya, update Android gitu ya. Kalau iOS kan kita update juga gitu ya. Nah, maksudnya update itunya berjalan nggak kita selama ini? Nah, itu juga pengaruh. Gitu loh. Itu pengaruh juga. Itu nanti tolong dicek gitu ya. Kemudian kalau ini sudah, maka yang ketiga yang harus dicek adalah di Facebooknya itu kita waktu kita koneksi pertama kali, waktu kita connect pertama kali, waktu IG itu di connect pertama kali, itu connect-nya dari mana? Dari Facebook kah atau dari IG kah? Nah, ini juga hal yang penting karena kejadiannya kalau misalnya kita memang belum terupgrade IG dan apa namanya aplikasinya salah satu di antara dua itu dan kita ngegabungin Instagramnya dari Facebook, itu biasanya itu yang terjadi. Jadi kita connect-nya dari mana nih? Kan di Facebook juga ada fasilitas. Nah, saran saya harus koneksinya dari IG. Itu saran saya. Oh, saya juga udah koneksi dari IG. Terus apa dong yang terjadi? Maka yang harus dilakukan adalah tahap yang keempat. Kita lakukan disconnect dulu. Kita ulang lagi dari awal, di mana connecting-nya dari IG. Mungkin ada yang dis, ada korup, ada yang terkurang pada saat koneksi itu. Jadi saya ulang ya, kondisi yang seperti ini, yang pertama upgrade IG-nya, kalau atau upgrade aplikasinya, iOS-nya atau Android-nya. Kalau semuanya sudah nggak ada masalah, cek gitu ya di Facebook dan IG-nya itu ada kondisi dari mana masuknya, apa namanya koneksinya. Apakah dari Facebook dulu awal waktu setting pertama kalinya Facebook, kemudian kita tarik koneksi ke IG atau dari IG-nya waktu buka pertama kali koneksinya. Gitu. Oh, aman kok. Saya ngikutin standar pakai dari IG. Misalnya gitu kan. Maka saran saya lakukanlah disconnect, kemudian coba connect ulang dengan mulai dari awal dari IG. Paling itu Pak Abu Abdullah yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa membantu proses Pak Abdullah. Pak Abu Abdullah maksud saya. Silakan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Semoga bermanfaat. Nah, saya coba pertanyaan dari chat ya. Oke, apakah ada landing page yang gratis kok? Banyak. Silahkan cek ya, ada beberapa landing page yang gratis.
Atau pakai blog juga bisa ya, Blogger atau Blogspot itu kan juga konsepnya kan sebetulnya landing page juga, dan itu gratis juga. Cuma kalau landing page yang pure gratis itu sebetulnya dia biasanya pakai domain hosting rame-rame. Nah, domain hosting rame-rame itu kerugiannya adalah gitu ya, kan biasanya pakai saya pakai namanya eh, pasti nanti dia yoso.com/toko Nazril misalnya gitu kan. Nah, maka segala aktivitas yang terjadi di toko Nazril itu akan tercatat sebagai visitnya yoso.com sebagai domain gratisannya itu. Sehingga dan kapanpun yoso.com mau matiin, maka benefitnya akan langsung mati. Itu beberapa kerugian. Keuntungannya ya memang gratis gitu ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan terkait dengan ini ada Pak Pasir ya. Oh, Pak Pasir, baik. Eh, saya punya nomor WhatsApp lebih dari 1.000 orang sekitar sini. Apa yang bisa saya lakukan dengan nomor tersebut? Oke, banyak yang bisa dilakukan sebetulnya. Yang pertama, kita bisa pakai fasilitas Blaster. Ya, teman-teman bisa belajar tentang WA Blaster ya. Silahkan cek di YouTube tuh banyak banget tuh. WA Blaster dan segala macam gitu ya. Itu tuh, dengan aplikasi WA Blaster, teman-teman bisa memberikan informasi, bisa soft selling dengan mereka. Kemudian juga teman-teman bisa akhirnya baru selling. Nah, itu banyak bisa dilakukan. Nah, kemudian atau paling tidak teman-teman bisa ngundang orang itu untuk datang ke tempat kita kalau kita mau bikin event dulu. Jadi, tapi gini, WA marketing konsepnya adalah sharing-sharing baru selling. Kalau Anda WA marketing langsung jualan, hard selling, jamin langsung diblok. Itu penting. Jadi sia-sia kalau Anda punya ribuan WA, tapi caranya Anda terlalu hard. Jadi soft selling. Orang butuh dipenuhi dulu kebutuhannya. Jadi WA-nya itu sifatnya adalah misalnya terkait dengan ini ada informasi terkait dengan potongan buat teman-teman yang punya masalah dengan handphone. Nah, itu kan soft selling dulu. Kita nggak ngomongin tentang diskon untuk teman-teman atau harga, kita lagi ada handphone harga murah, enggak. Jadi bahasanya itu harus bahasa yang soft selling. Jadi ya, buat teman-teman yang punya masalah dengan kondisi A, silahkan datang ke kami akan berikan konsultasi gratis. Atau silahkan datang ke kami akan lakukan pengecekan gratis. Teman-teman sekalian, ini saya ada kasus menarik, karena jasa ya, teman-teman kan teknisi jasa. Di Surabaya, ketika saya ngisi materi di Surabaya itu ada kejadian di mana ada satu orang yang peserta itu datang ke saya bilang, waktu pas lagi jam istirahat, makan siang itu, Bang Yos, saya adalah salah satu konsultan keuangan yang punya spesifikasi kemampuan yang orang Indonesia jarang punya. Ini saya agak ceritakan karena nanti ada hubungannya dengan bisnis teman-teman yang juga jasa. Saya tanya apa tuh Pak? Kelebihan dari Bapak yang spesifik itu. Saya bisa ngitung hak waris yang ada di luar negeri. Jadi kalau misalnya dia suami istri, keluarga punya harta di Singapura, ketika bapak ibunya meninggal, maka harta di Singapura ini kan beda peraturan sama Indonesia gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, saya yang punya sertifikasi, tapi kenapa junior saya yang di Jakarta itu yang lebih banyak orang datang, akhirnya saya sebagai vendornya junior saya. Paham ya? Kenapa bisa begitu? Saya tanya. Sekarang Bapak seperti apa profilnya? Ternyata profilnya dia
selalu bicaranya adalah tentang berapa biaya kalau bertransaksi atau berkomunikasi konsultasi dengan dia. Rate-nya sekian, rate-nya sekian, rate-nya sekian. Terus saya buka tuh juniornya, beda. Juniornya bilang, apabila Anda punya masalah ABC, yang harus Anda selesaikan adalah X, Y, Z. Untuk detail, silahkan datang ke kantor kami, konsultasi gratis selama jam kerja. Bapak Ibu tahu, setiap orang yang punya masalah dapat informasi itu, dia akan datang. Kalau dia udah datang ke kantor, 100 orang yang datang ke kantor, 50% closing, Pak. Itu konsepnya. Sama kayak kita nih teknisi. Kalau kita punya WA banyak, itu artinya pasar yang empuk. Berikan dulu komunikasi narasinya yang soft selling, yang sharing-sharing dulu. Punya masalah nggak sama handphone? Kalau punya masalah dengan handphone gini, selesaikan dengan ini. Atau datanglah kami akan kasih konsultasi gratis. Atau pengecekan gratis. Kalau dia udah datang ke toko kita, paling nggak dia tahu tempat lokasi toko kita, atau cek deh. Nggak mungkin dari orang datang, dia nggak beli sesuatu atau nggak nanya hal yang sifatnya konsen. Paling tidak Anda bisa catat, oh handphonenya apa tuh? Dicatat handphonenya, nomor handphone ini, handphonenya ini. Sehingga suatu saat Anda akan bisa lebih detail lagi. Handphone Anda Oppo, punya problem ini. Kita lagi ada diskon untuk handphone Oppo gini. Oh, kok tahu ya dia handphone saya Oppo? Ya iya, orang pernah datang ke tempat kita catat gitu kan. Handphonenya Oppo, begitu konsep. Itu namanya bisnis, bukan dagang. Beda antara dagang sama bisnis. Dagang cuma bicara duit, duit, duit. Tapi kalau bisnis bicara dua. Nggak cuma duit, tapi network dan layanan. Orang bisnis itu yang dipikir pertama kali adalah networking. Karena networking menghasilkan uang yang berlipat ganda. Kalau orang dagang, gue pengen nih, apa yang gue ucapin jadi duit. Apa yang gue kerjain harus jadi duit. Itu dagang. Dan udah nggak berlaku sekarang. Rubah pola bisnis kita, jangan dagang, tapi pebisnis. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau kasus akun dibatasi dari iklan bisa dinormalkan, Kak? Bisa, asalkan belum masuk tenggang waktu permanently banned. Cek akun Anda. Jadi ini penting ya. Kenapa ini bisa terjadi nih? Pertanyaan Pak Alif ini bagus nih. Saya coba share ya, apa namanya, share screen supaya teman-teman bisa dapat bayangan nih. Kenapa bisa iklan ini terbatasi? Itu ya, kenapa bisa terbatasi. Terus nanti gimana cara mengatasinya? Ya, kenapa iklan lagi enak-enak jalan gitu ya, terus terbatasi. Yang pertama, biasanya iklan ini mengandung overclaim. Overclaim itu bahasa gini, kami bisa memperbaiki. Nah, kata bisa itu overclaim, nggak boleh dalam iklan. Nggak boleh. Kami siap memperbaiki. Itu bisa. Kami siap melayani. Perhatikan deh, iklan-iklan. Nggak berani dia kata bisa. Kami menyembuhkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu akan dimasukkan overclaim. Kami satu-satunya overclaim. Jadi, itu perhatiin. Ya. Yang kedua, yang sering terjadi iklan itu jadi dibatasi atau di-ban. Nama akun yang kita gunakan untuk iklan. Ini penting. Sama seperti tadi pertanyaan Pak Grio tadi. Ya, kenapa dia verifikasinya lama monetizing? Karena nama. Itu pengaruh. Sekali lagi, jangan gunakan kata solusi atau solution. Itu biasanya potensi itu untuk di-ban.
Kemudian jangan gunakan nama yang mengandung sara, itu jangan. Atau hal-hal yang agak-agak sedang saat ini banyak reporting, itu jangan. Gitu ya. Dan nama akun iklan pakai angka, itu hindari. Jadi kalau mau bikin iklan, akunnya pakai resmi, jangan pakai angka, gitu ya. Nah itu. Yang ketiga, kenapa dia bisa di-banned? Ketika dia masukkan website, di websitenya ini ada beberapa istilahnya kecurangan yang dibangun, yang tanpa disadari. Bikin website atau landing page, ternyata ada kecurangan yang dibangun. Maksudnya apa tuh? Gini, banyak landing page, salah satunya itu menggunakan gini, ada countdown. Countdown itu mundur. Dapatkan diskon 50% sebelum titik 2. Ini ada nih, 10 jam, 5 menit, 10 detik. Itu turun tuh. Turun jadi 9 jam, turun gitu. Nanti ketika udah 0 jam, balik lagi dia ke 10 jam. Itu cheating namanya. Ini kebaca nih, Pak, sekarang, Pak. Ini cheating. Ini nggak boleh. Ini akan dikena banned. Termasuk overclaim kalimat di website atau landing page, ya, berkaitan sama overclaim. Jadi overclaim ini bisa di caption, ya, hindari, atau di landing page atau di website Anda itu overclaim, itu hindari. Karena iklan akan bisa melihat, dan kalau itu ketahuan, banned, langsung dibatasi. Tapi dibatasi itu bisa kita namanya naik banding. Naik banding. Ada, bisa. Jadi ketika nanti buka akun Anda, cek, dibatasi, ada kata selanjutnya, atau naik banding, Anda klik, atau permasalahannya apa, klik, ada situ, dia akan kasih tahu sampai tanggal sekian, ada batasnya tuh. Dan biasanya batasnya itu sekitar 15 sampai dengan 30 hari, setahu saya. Lewat dari ini, permanen. Nggak ada naik banding. Langsung permanen. Kalau permanen, apa yang terjadi? Harus bikin akun baru. Dan, nah ini, hati-hati. Ini tips juga. Ketika Anda punya akun yang di-banned, Anda pakai emailnya apa? WA-nya apa? Jangan gunakan lagi ini. Walaupun namanya pakai nama beda, seumur hidup, pakai WA yang sama, banned. Langsung potensi untuk di-banned lagi. Gitu ya. Jadi, mau nggak mau harus semuanya baru. Itu kondisi sekarang kayak gitu. Semakin ketat. Gitu. Jadi itu jawabannya ya dari pertanyaan tadi. Semoga membantu. Baik, lanjut pertanyaannya. Bagaimana cara merubah Facebook yang pribadi tadi menjadi fanpage atau Facebook bisnis, berbayar apa tidak? Tidak berbayar sama sekali. Ya, sama saya tidak berbayar. Kemudian nanti cara membuat fanpage-nya, kita akan kasih linknya, nanti ada linknya, gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa langsung teknis, kan itu teknis banget, tidak berbayar, gratis. Apakah menu option tadi bisa relate ke postingan kita, Coach? Contohnya activity, phishing, lalu core content kita membahas, ya enggak, itu tadi contoh. Oke, kalau untuk yang relate sama repair LCD pecah atau HP mati karena masuk air, oh ini relate dengan ini. Oke, kalau relate dengan kasus ini bisa. Artinya gini, tadi kan saya memberikan contoh ketika kita kontennya isinya adalah problem device Anda untuk aktivitas ekstrim dan outdoor activity. Nah, itu dapat. Di mana orang-orang yang hiking, yang fishing, ya, itu kan punya problem yang sama, kecebur air gitu ya. Itu kan problem-problem mereka, itu sangat sangat mungkin, itu bisa. Oke, kalau itu bisa gitu ya. Artinya itu masih masuk gitu, masih possible gitu.
Cara menjangkau follower yang ada di daerah kita gimana ya, Coach? Nah, oh ini follower. Baik. Gini, kalau di iklan, ya, bisa gini. Jadi gini, menjangkau follower kita. Ini secara umum dulu nih. Gimana caranya? Maka coba cek lagi pertemuan yang pertama, ya, itu kita bahas tentang organik. Jadi ini kita organik. Jadi follower itu gimana caranya supaya follower kita yang ada, misalnya kita ada 1.000 follower, gitu ya. Dari 1.000 follower ini ternyata yang like cuma 5 gitu. Yang view cuma 150 kayak gitu ya. Bukan berarti mungkin konten kita jelek, bukan, atau tidak disukai, bukan. Bisa jadi konten kita lepas itu nggak muncul di beranda 1.000 follower kita. Itu PR-nya gitu. Itu PR-nya. Kenapa bisa begitu? Ingat organic algoritmanya. Ada yang namanya greeting activity akun. Bagaimana kita berkomunikasi dengan follower-follower kita. Apa kita aktif nggak? Kalau follower kita muncul di beranda kita komen nggak? Kita like nggak? Kita ada diskusi nggak? Gitu ya kira-kira ya. Nah, ini penting gitu ya. Mesti apa namanya? Mesti diperhatikan gitu, dicek. Bentar. Oke. Kemudian ini kita selesai sampai jam 10 kurang ya. Kasihan teman-teman yang ada di Indonesia Timur sudah sana. Baik, ini udah diingatkan nih. Baik. Kemudian bagaimana kalau mau di lingkungan kita aja? Kalau organik, maka Anda harus bikin konten sapaan. Contohnya nih, yang ada di daerah Merauke, follower saya siapa aja ya, saya gitu. Nah itu Anda bisa sapa itu. Saya akan kasih hadiah nih, ini. Itu biasanya akan ada masuk. Atau Anda cek satu-satu dari followernya kalau Anda rajin, Anda cek follower Anda DM. Kalau ada di plus DM. Kalau misalnya ada yang dari itu bisa. Itu kalau organik gitu ya. Memang ada effort. Tapi kalau Anda iklan, Anda nggak pusing. Kalau iklan, Anda tinggal titik tadi. Di titik, perhatikan nanti iklan yang sebelumnya, kalau IG atau yang tadi di Facebook, titik di 5 kilometer, gitu ya, udah Anda tawarkan. YouTube iklan, dan kalau bisa berkomunikasi dengan Anda yang lihat iklan saya, silakan hubungi saya, karena akan ada penawaran perbaikan handphone dengan diskon sekian. Artinya Anda mau ngejar di lokasi itu. Baik nanti follower Anda maupun yang bukan follower Anda akan dapat. Karena iklan itu juga akan menyentuh ke follower kita. Gitu ya. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi. Baik, nanti akan ada closing statement ya dari Bang Rijal ya. Sebentar, baik. Bang Yos, mohon saran untuk saya. Bang Yos, mohon saran untuk saya yang belum fokus pada satu bidang. Apa harus punya akun satu-satu untuk masing-masing usaha atau cukup satu akun saja? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir. Punya banyak usaha, apakah IG-nya satu-satu? Apakah IG-nya satu-satu atau dijadiin satu IG? Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah cek dulu apakah ini masih bisnis yang relate. Contoh misalnya, Anda repair
HP, tapi Anda ada usaha khusus, nggak cuma repair, Anda mau spesialis jual aksesoris HP, ini masih bisa dalam satu IG. Tapi kalau yang satu repair HP, yang satu jualnya adalah jilbab, ini IG-nya harus berbeda, Facebook-nya harus berbeda, media sosial harus berbeda, karena tidak ada hubungannya. Anda bikin IG yang berbeda atau Facebook yang berbeda, ya karena ini fokusnya di satu titik, ini fokusnya di titik yang berbeda. Tapi Anda bisa kolaborasi dengan cara siapa yang beli jilbab dengan nilai sekian, maka akan dapat voucher servis sekian persen dari repair HP ini. Itu bisa, atau sebaliknya. Tapi kalau IG-nya harus dibedakan, karena dua bisnis yang berseberangan. Gitu. Oh, apa nih? Baik. Oh ya, ada pertanyaan lagi? Terakhir? Bentar. Oh, maaf ya, saya baru jadikan host. Oh, ini jadi host. Baik, saya rasa cukup pertanyaannya, teman-teman sekalian. Oh, oke, masih banyak pertanyaan masuk. Bang Rizal, izin ya Bang, ini ternyata masih banyak pertanyaan masuk nih Bang. Bentar, sedikit lagi. Oke, oh, izin, oke. Kak, bagaimana jika beda lokasi? Maksudnya apa ya? Saya kurang paham beda lokasinya. Oke. Oh, dua counter. Kalau dua counter yang berbeda, saran saya bisa dijadikan satu IG. Untuk dua counter yang berbeda bisa dijadikan satu IG. Eh, kita bisa bilang kita punya cabang di sini dan cabang di sini. Itu eh, kita bisa jadikan satu. Jadi nanti akan terlihat lebih apa namanya, lebih eh, crowd, apa ya, crowd ya, lebih sibuk, lebih ramai gitu ya di Instagramnya. Kecuali kalau Anda bikin spesial lagi. Oh, saya pengen yang di counter B itu punya program sendiri nih yang agak berbeda, punya niche market sendiri atau punya spesial sendiri. Oh, boleh dipisahkan. Jadi artinya Anda akan bilang bahwa yang satu adalah pusat, misalnya gitu, yang satu adalah cabang. Gitu loh. Itu bisa Anda buat begitu. Tapi Anda konten cabang tetap ada di sini. Tapi saran saya kalau masih dua counter masih bisa menggunakan dengan satu Instagram. Kecuali kalau Anda sudah mulai banyak, ada di beberapa kota, sudah mulai lari ke 5 kota atau 5 counter, saran saya sih sebaiknya memang bisa di-split. Karena biasanya beda-beda counter, beda-beda wilayah, apalagi jaraknya berjauhan, culture-nya beda, cara penanganan eh, penanganan dari sisi bisnisnya pun beda, gitu ya. Kira-kira gitu pertanyaan, jawabannya. Terakhir dari Pak Yudi, kalau tulisan solutionnya di foto, di logo, masalah nggak? Selama logo, menurut saya tidak masalah. Tapi kalau di nama akun, itu biasanya problem. Gitu. Baik, saya rasa cukup dari saya. Eh, Mungkin ada yang mau eh, mem- mau menyampaikan dari Puspindo, silakan. Ini ada atau langsung ke Bang Ical? Tafadhol Bang Ical. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya berat leher buat Yoso. Itulah kesibukan beliau yang warawiri kesana kemari. Allah beliau bersepakat menyiapkan waktunya untuk share ya.
Indonesia. Saya menyampaikan buat teman-teman sekalian, jangan lupa ya, kita sudah belajar 3 kali Zoom, pelajarannya ada, saya lihat saya pantau, saya cuma pantau 2 kali, yang pertama sama sekarang, karena daging semua nih, insya Allah ya. Yang mungkin selama ini teknisi nggak dapat ilmu seperti ini, katakan terima kasih buat sosialisasi dan timnya, dan jangan lupa teman-teman sekalian, setelah ini kita ada kelas offline. Kelas offline ini yaitu kita belajar langsung, dipandu langsung oleh Coach Yoko di beberapa kota. Yaitu ada di Makassar, di Padang, di Pekanbaru, di Bekasi, di Jogja, sama di Lombok. Ada 6 kota kalau nggak salah ya. Jadi saya sangat berharap teman-teman sempatkan waktu, luangkan waktu, hubungi panitia-panitia lokal atau asosiasi lokalnya yang bisa ikut, karena nanti apa yang teman-teman mungkin bingung di kelas Zoom ini nanti bisa langsung praktek. Nanti teman-teman dipersilakan bawa laptop, dipersilakan bawa kebutuhan untuk praktek langsung, karena akan langsung praktek bagaimana caranya melakukan digital marketing sesuai dengan toko teman-teman sendiri. Jadi, ya tadi yang masih ada problem, misalnya Bang Zul tadi ya, masalah nggak bisa login, nggak bisa switch itu, mungkin nanti bisa langsung dipraktekin di kelas Makassar. Ya untuk Makassar, insya Allah tanggal 7 Juli, saya juga insya Allah akan hadir, ya menemani Coach Yoso, ketika bersama kami kami insya Allah. Ya. Dan bisa saya pastikan untuk Makassar, insya Allah saya hadir. Untuk yang lain saya belum tahu ya. Jadi saya sangat berharap teman-teman ikut kelas offline-nya, nanti akan kita share di Facebook, Pespindo. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pespindo, untuk Expoin, ya, IDBI, dan semua teman-teman yang terlibat. Tentunya kita berharap pembelajaran kita nggak berhenti sampai sini, ada kelas online, ada kelas offline. Lagi kita belajar yang lain lagi, karena misalnya teman-teman juga butuh untuk yang namanya berbicara ya, bagaimana berbicara melayani konsumen itu juga perlu ilmu ya. Jangan sampai kita cuma belajar skill aja, tapi nggak tahu marketing dan nggak tahu cara melayani orang yang baik. Konsumennya kabur semua, akhirnya diambil sama orang-orang yang profesional ya. Nah, jadi sekali lagi pengen ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang terlibat, semua melibatkan diri. Saya sampaikan jangan sampai jauh itu, karena kelasnya Coach Yose ini sebenarnya mahal ya. Karena saya teman dekat, kita dapat spesial. Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih Coach. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semoga jadi amal jariah antum dan tim. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dan saya tambahkan, teman-teman, untuk kelas offline itu 3 keuntungannya yang akan Anda dapatkan nanti. Yang pertama, teman-teman tim SDBI dan Puspindo sudah menyiapkan satu grup khusus untuk yang offline, itu private konsultasi bisnis. Jadi teman-teman offline bisa konsultasi bisnis selama 1 bulan. Kita akan bantu dari konsep permasalahan bisnisnya, kemudian ada masalah dengan Facebook, Instagram, teknis dan segala kita bisa bantu. Jadi nanti kita akan support di situ dalam satu grup tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, apa yang sudah kita pelajari di online ini, teman-teman bisa bawa yang sudah teman-teman praktekkan. Kita akan bahas di situ, kita akan evaluasi di situ. Yang ketiga nih, tadi landing page, saya akan kasih tekniknya kepada teman-teman sekalian. Mulai dari nol. Teman-teman yang nggak ngerti domain hosting, gimana belanjanya, gimana belinya, cara gabunginnya, cara aktifinnya. Insya Allah dalam 1,5 hari saya akan berikan cara yang termudah untuk melakukan itu. Jadi selama 1,5 hari teman-teman udah punya landing page. Gitu lah. Dan juga sekaligus untuk membangun iklan yang lebih kait sama fitur Ads Manager. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu nanti di kelas offline. Dan saya serahkan kepada teman-teman Puspindo, tadi sudah saya kasih akses untuk jadi co-host. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ditutup. Tafadhol. Tadi yang DPP Puspindo sudah saya kasih akses untuk co-host, untuk bisa dibuka mic-nya, silakan. Silakan.
Mungkin dari pihak panitia. Baik, Coach. Izin jika tidak ada dari baik. tim Puswindo, izin nih ya sampaikan beberapa hal untuk 7 kota yang nanti akan melakukan offline workshop ya, Coach ya. Akan di-share sama panitia di grup, jadi sangat disayangkan buat teman-teman semua yang hadir pada Zoom kali ini untuk tidak ikutan. Dan insya Allah panitia dan segala macam, seperti yang tadi Coach Yoso infokan bahwa akan ada sesi praktek langsung yang dipandu sama Coach Yoso terkait iklan dan sebagainya macamnya untuk meningkatkan dari penjualan teman-teman semua. Nah, selebihnya karena hari sudah hampir jam 10 malam waktu Indonesia Barat, mungkin dari saya dan tim selaku Sekolah Digital Bisnis Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk 3 kali pertemuan Zoom kali ini ya, Coach ya. Semoga bisa bertatap muka di sesi offline nanti. Jadi ditunggu wajah-wajah yang ikut Zoom kali ini untuk bisa ketemu langsung di offline ya. Gitu. Untuk selebihnya saya dan tim mohon maaf apabila selama 3 kali pertemuan banyak melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, jika tidak ada kata-kata dari tim yang lain, kita tutup Zoom pada malam hari ini ya, Coach ya. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Subhanakallah wihamdik, lantas, Subhanallah. mohon maaf lahir batin kalau ada kalimat yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa bisnis, jangan cuma dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Coach. Jazakallahu khairan. Sama-sama. Sampai ketemu ya. Insya Allah di kota masing-masing. Bang Ical, makasih. Mabrur, Bang Ical. Mabrur Pak Haji, Masya Haji, Allah. mabrur Pak Haji, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.